kali ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, pijet-pijetan nih cahku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya Gus. Lanjut Gus. Iya lho iki ceritane. Emang diterangne opo tuh? Karo Mukamat Agus, Mang. Kejernihan hati ibu Piye? Piye, Kang kejernihan Yeni? hati Opo ceritane piye? kejernihan hati Terus dan wis mulai tablik keluar bermanfaat di jalan Allah. Ngoten Gus. oh oke. Oke, ini akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, siap. Ayo Kang. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Amin. menjelaskan dari apa yang disampaikan oleh Mas Agus, tapi tidak saya jelaskan dulu. Saya pengen halal bihalal dengan semua. Kang, Selama siap. ini, selama mengikuti menjadi jamaah saya, apabila imam ini ada salah atau merugikan kalian, atau ada sesuatu yang menyinggung dari kelakuan saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua, saudaraku. Sami-sami Kang, dimaafin. Sami-sami Kang. Juga saya mohon Sama-sama. Sami, Gus. Sama. Sami. Bagus. Kak Wangsa bagus. Kadangkala sesuatu yang menyinggung kalian, kadangkala kalian belum paham. Kadangkala sesuatu yang menurut kalian itu saya itu menyalahi kalian, kalian belum jelas. Kan kadangkala begitu tiba-tiba kalian merasa tersinggung. Kadangkala saya menyampaikan sesuatu yang jelas, tetapi kalian menerimanya karena kotor akhirnya merasa dikotori. Padahal ya yang pakai kacamata hitam kalian, saya melihat saya kayak hitam. Iya. Kadangkala kalian pakai kacamata merah, akhirnya melihat saya merah. Enggak, Gus, enggak ada yang salah, Gus. Jadi halal bihalal itu, bil halal itu namanya ridho biridan. Saling menyadari, saling merelakan. Jadi rela mempunyai saudara kalian semua, kalian rela mempunyai imam seperti saya ini rela. Itu namanya menghilangkan, meruntuhkan semua ganjalan di hati, namanya meruntuhkan dosa. Runtuhnya dosa sehingga bersih kembali itu karena kerelaan kalian. Kerelaan kalian itu menjadi hilangnya ganjalan di hati kalian kepada saya. Hilangnya ganjalan di hati saya kepada kalian itu menghilangkan debu di hati saya, sehingga kalian dengan saya tidak ada sekat, tidak ada jarak, tidak punya ganjalan apa-apa. Nah, namanya halal.
Halal itu hilangnya hijab. Karena sama-sama kosong-kosong. Kosong-kosong ya semuanya. Ya Gus, Oke, 00. Gus. Siap, Kang. Oke. Siap. Oke, Oke. Gus. Kosong-kosong. Kosong-kosong, Gus. Oke, Gus. Kosong-kosong. Kosong-kosong, Gus. Kayak main bola ya, Gus. Ya, Kayak besok kosong-kosong. mulai lagi. 01. Pak Saipul kosong-kosong. Kalau aku. Kosong. Ya, Kosong-kosong, Gus. iya, kosong-kosong, Gus. Ya, Pak Siap, Pur Gus. kosong-kosong. Kosong-kosong, Gus. Ya. Jadi kosong-kosong itu halal bil halal. Ridho biridan. Maaf memaafkan. Yang namanya memaafkan bukan ucapanmu ya saya maafkan itu belum tentu, tapi hatimu masih mengganjal itu namanya belum memaafkan. Memaafkan itu sebuah kondisi ketika di hatimu tidak ada ganjalan. Lah kalau prosesnya hilangnya ganjalan itu namanya merelakan semua kesalahan saya, apa yang saya perbuat, kamu tidak punya ganjalan. Ketika ada ganjalan, mungkin karena ketidaktahuan atau karena sesuatu sebab pakai kacamata hitam, akhirnya melihatnya menjadi hitam. Pakai kacamata hijau, akhirnya segala sesuatu kamu lihat hijau. Kalau kamu lagi marah, semuanya pada salah. Nah, itu namanya kamu pakai kacamata merah. Betul itu. Nah, merelakan itu rela. Dalam perjalanan ada hijau, ada merah, ada apa, tidak menjadikan sekat. Tetap bening melihatnya karena Allah yang memperjalankan mulai A sampai sekarang. Ya, Gus. Apakah kita berganti jalan? Apakah niat kita tetap dari dulu? Tetap kita disatukan, disaudarakan karena sama-sama orang yang punya iman, niat mendekat kepada Allah agar selamat, sama-sama menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hasilnya kalian semua disatukan dengan saya, dengan saudara sekalian, menjadikan semakin jauh atau dekat dengan Allah? Pasti kalian tahu bedanya. Apakah yang dulu melihat saya hitam bertambah bening? Apakah dulu yang melihat saya pernah melihat saya merah, akhirnya menjadi ganjalan? Tidak, semuanya menjadi terang. Karena kita disatukan dalam bingkai tauhid keimanan. Sama-sama orang yang percaya dengan Allah, sama-sama orang yang mendekat kepada Allah, dan sama-sama menjalani ketaatan, tidak pernah nangis dan rewel kepada Allah karena mengetahui yang kamu percaya itu sudah benar. Sehingga ketika sesuatu yang kamu terima dalam takdirmu tidak cocok dengan perasaanmu, di situ kamu kembali kepada Allah, punya harapan ke depannya lebih baik. Allah pasti memberi yang lebih baik. Kedepannya Allah pasti memberi yang lebih bermanfaat. Di situ namanya kembali ke Allah. Ida asobatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Segala sesuatu kamu kembalikan ke Allah sehingga ganjalanmu hilang semua. Namanya kosong, tidak punya ganjalan apa-apa, kembali fitrah, suci, kembali ke persaudaraan yang hakiki dunia sampai akhirat. Jadi halal bil halal itu bukan maaf memaafkan, berjabat tangan, tetapi di dalam hatimu hilangnya semua ganjalan kepada segala sesuatu sebab dalam proses perjalananmu dulu sampai sekarang hingga saat ini.
ridho biridan, kamu ridho Allah menciptakan apa. Kamu ridho Allah memberi kacamata kamu itu. Dulu saya melihat itu merah, tapi ternyata enggak. Oh, Allah memberi enggak apa-apa, Allah yang perjalankan. Jadi kamu tidak menyalahkan dirimu sendiri, tidak menyalahkan orang lain. kamu tidak menyalahkan orang lain, tapi kamu mengetahui semuanya diperjalankan oleh Allah. Belum mau netral. Kayak ngomong ego kabeh ngomong. Mulai sekarang ke depan, jangan pernah membawa sesuatu ganjalan yang sudah terjadi ke depan. Yang dibawa adalah ceritanya saja. Dulu saya pernah pakai kacamata merah kepada siapa. Tapi sekarang saya sudah bening. Nggak ada kacamatanya. Jadi melihat saudara itu ya memang Allah yang memberikan takdir dan Allah yang memperjalankan. Tapi saya masih bersama karena sesama orang yang berjalan di jalan Allah. Ya, berapa? Itu namanya halal bil halal. Maaf, saling maaf memaafkan itu mengoreksi ganjalan dan menghilangkan ganjalan, namanya kamu memaafkan. Bukan ucapan maaf itu menghilangkan ganjalan, bukan. Tapi mengoreksi hatimu dan menghilangkan ganjalanmu itu namanya memaafkan. Suaranya apa? Ya lu maaf ya. Kalau sudah begitu kita kembali fitrah seperti bayi baru. Ulu mauludin, segala sesuatu yang dilahirkan itu dalam kondisi fitrah. Yuladu alal fitrah. Jadi semua orang yang habis menahan diri sehingga bisa bening suci kembali hatinya, disitulah melihat segala sesuatu kembali fitrah. Setelah Ramadan, saum, menahan diri, berlebaran, ridho biridan, halal bil halal, saling memaafkan, menghilangkan semua ganjalan, memberi semua kerelaan atas semua yang telah terjadi. Hidup ke depan dengan kebeningan hati, dengan kesadaran bahwa kamu berada di pijakan yang sama, perjalanan yang sama, di jalur yang sama, jalur untuk selamat dekat dengan Allah dan taat menjalani apa yang ditetapkan Allah. Setelah ini kalau melihat saudara, dahulukan Allah. Allah memperjalankan saudaramu itu apa enggak. Jadi melihat itu Allahnya mendahului keimananmu, mendahului pandanganmu. Bekerja, Allah mendahului pekerjaanmu. Berinteraksi dengan masyarakat, Allah mendahului interaksimu. Sehingga Allah meliputi semua gerak hidupmu. Hatimu tidak akan pernah kotor kalau Allah memberikan kamu tempelan warna merah. Di situ tidak mengotori kamu, tetapi di situ kamu diberi pengetahuan bahwa warna merah seperti itu. Allah yang beritahu. Sesungguhnya orang yang bening seperti itu. Allah yang memberitahu. Sesungguhnya semua manusia itu punya warna di dunia dengan warna yang diberikan oleh Allah. Tetapi orang iman punya
kejelasan warna yang di hadapan Allah. Apa warna di hadapan Allah? Bening hatinya. Sehingga ketika merasakan segala sesuatu, bening juga perasaannya, mengetahui Allah yang memberikan perasaan itu. Sehingga mata melihat segala sesuatu, bening melihat segala sesuatu, kelihatan siapa yang menciptakan itu, kelihatan siapa yang memperjalankan. Sehingga kamu mendengar, telingamu ini bening, kamu mengetahui dari Allah lewat orang itu, hanya mendengar saja. Disitulah kelakuanmu menjadi suci. Kalau ada ganjalan semuanya halal bil halal. Allah yang menciptakan dan Allah juga yang memperjalankan. Dan Allah yang menjadikan takdir awal sampai akhir. Terserah mereka mempercayai siapa, itulah yang akan menyelamatkan. Kalau yang dipercayai selain Allah, dia tidak akan selamat. Dan kalau dia mempercayai penciptanya sendiri, pasti selamat. Itulah Idul Fitri. Jangan lupa kosong-kosong loh ya semuanya. Siap, Kang, siap. Besok menceritakan saudaranya, kejelekan saudaranya apa boleh? Boleh. Tapi apakah membawa kotornya? Bukan, membawa warnanya saja. Ini menurut saya itu jelek karena ini. Jadi membawa kebeningan hatimu. Jelek itu nggak bisa dinamakan baik. Tetapi kalau Allah yang menciptakan, kamu punya kerelaan. Kalau dia ada saudaramu yang merugikan kamu, kamu juga tahu itu merugikan. Boleh menceritakan? Boleh. Tapi kalau kamu mengetahui bahwa itu adalah sebagian dari perjalanan dia dan perjalanan kamu untuk kenal, di situ kamu rela, punya kerelaan karena diperjalankan oleh Allah. Bukan melupakan, tapi menyadari semua orang tidak mampu mengarahkan dirinya sendiri. Tidak mampu. Al insanu mahal kotok wanisian. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Jadi mudah mudah salah. Jadi menyadari Allah memang menakdirkan seperti itu. Menyadari itu menjadikan hilangnya ganjalan. Menceritakan itu kadangkala ikut perasaannya sehingga ganjalannya kembali. Ganjalan di hati. Tetapi dengan menyadari bahwa semua perjalanan itu Allah yang perjalankan, kamu menghilangkan ganjalan juga. Sehingga fitrah lagi. Cerita kesalahan saudara boleh? Boleh. Tapi sejarah itu jangan pernah menempel kotor di hati. Cocok apa enggak Mas Dede? Setuju. Tetap ikhlas, bebas, walaupun kita bercerita masa lampau terhadap seseorang. Ya, Cocok? jadi cerita itu hanya sebuah cerita saja dan di situ diselepi keimanan. Allah yang memperjalankan itu jangan sampai hilang di hati. Ketika kamu mendengar cerita atau bercerita, kok di hatimu hilang
percayamu bahwa Allah yang memperjalankan, kamu hilang. Mengetahui yang memperjalankan tuh kamu kok lupa. Pasti hatimu langsung menempel kotorannya. Itu langsung. Jadi semua ciptaan Allah itu menempel di hatimu. Ketika Allah itu hadir, kamu mengetahui bahwa yang menciptakan Allah. Semua yang menempel hilang semua. Karena kamu rela kok kalau Allah yang menciptakan. Kamu nggak bisa menolak ciptaan Allah. Allah berkehendak apa terhadap ciptaannya, kamu nggak mampu. Nggak punya hak untuk tidak rela dengan Allah. Di situ kulu sayin halikun ila wajhah. Semua akan hancur ganjalanmu kalau Allah sudah menampakkan di dalam hatimu. Fitrah lagi, suci lagi. Ikhlas lagi, bening lagi. Wong semua kotoran di hatimu itu kan tempelan dari perjalanan hidupmu. Kalau semuanya itu kamu rela, Allah yang memperjalankan semuanya itu loh. Kok kamu mengetahui Allah yang memperjalankan, di hatimu ada kerelaan. Pasti di situ luntur semua kotorannya. Kadangkala kalian nggak rela untuk bisa mengakui Allah itu nggak rela. Seneng menempel. Lah kadangkala kan manusia kan aneh. Bening itu lo nggak mau, kadangkala seneng keruhnya. Kalau disadarkan itu Allah yang memperjalankan. Itu kamu iya, tetapi loh, tapinya itu namanya nggak rela. Ketika Allah telah disebutkan untuk menyadarkan kalian, kalian harus diam sejenak dan mengakui Allah. Itu wajib. Tapi yang mengingatkan orang iman, kalau orang nggak iman, biarkan aja. Karena orang yang mengingatkan kalau bukan orang iman di situ punya maksud, bukan punya kesucian hati. Orang yang bening hatinya menyadarkan orang untuk bisa bening. Kalau orang yang tidak bening hatinya menyadarkan orang untuk maksud tertentu biar nggak telinganya geli. Kayak kalian tuh kalau dulu mendengar apa temanmu atau saudaramu bicaranya terlalu banyak terus terus kamu kan kadang-kala geli. Kamu mengingatkan itu semua takdir Allah itu sebenarnya bukan karena kamu bening agar dia kembali ke Allah. Tapi agar kamu nggak mendengar ceritanya itu loh. Ya nggak bisa, mereka tetap cerita aja. Ngomong aja. Ya karena kamu sendiri yang nggak bening. Makanya orang yang suci suaranya bisa menyucikan orang. Orang yang nggak suci sebagus apapun suaranya nggak bisa menyucikan orang lain. Kita itu wajib mengakui ida asobatku musibah. Ida ketika seseorang diberikan, asobah diberi. Asobah itu pemberian. Musibah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Maka orang iman pasti mengungkapkan, ini semua dari Allah dan saya kembalikan ke Allah. Terus rela. Relanya itu loh yang paling penting. Kalau ucapannya sering kalian bilang innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tapi kerelaan hatimu itu yang nggak pernah terpikirkan. Hatimu aja nggak tahu. Kamu punya rela apa nggak tahu. Mengutamakan ucapan daripada keaslian. Ya saya maafkan. Lu hatimu lo belum membuka kerelaan.
ucapannya tapi sudah. Karena nggak tahu namanya orang buta bilang ya saya maafkan tapi hatinya tidak membuka kerelaan. Akhirnya setelah orangnya pulang habis minta maaf diceritakan lagi ganjalan. Itu kelakuanmu dulu, sekarang udah enggak mungkin. Oh, udah jelas kok. Itu dulu. Saya cerita kamu 5 tahun yang lalu, bukan kemarin enggak. Itu dulu Mas Dedi 5 tahun yang lalu, bukan kemarin-kemarin. Ya Alhamdulillah kamu sudah didahului ucapan maafmu. Tinggal hatimu yang merelakan. Jangan lupa kosong kosong. Pak M Solihin, Assalamualaikum, monggo ngopi. Waalaikumsalam Gus, cintaku. Balak kosong, Gin. Wis balak kosong yo. Balak kosong kosong gene bendole sitok ae. Jadi yang namanya memaafkan, saling bermaaf-maafan itu membuka kerelaan hati, menghilangkan ganjalan, itu namanya memaafkan. Ya kayak dulu saya cerita, yang namanya saya makan, bukan kamu bicara, saya makan, tapi nggak makan apa-apa, itu bukan itu. Yang namanya makan, itu sesungguhnya kamu memasukkan makanan ke dalam mulutmu, mengunyah lalu menelan, itu namanya makan. Jadi bukan ucapan saya makan, itu bukan. Bahasa itu hanya alat komunikasi untuk menyampaikan maksud. Maksudnya kamu sudah mempunyai kerelaan di hatimu. Lah ucapannya saya memaafkan. Ucapannya saya memaafkan. Maksud kamu memaafkan itu hatimu itu sudah merelakan semua perbuatan yang telah terjadi karena Allah yang memperjalankan. Jadi sinkron ucapan dengan hatimu. Piye? Jelas ya? Ya alhamdulillah imammu jek ngerti ngono-ngono ku. Ah. Gak salah milih imam lur. Cocok. Nah itu Mas Dede dadanya udah dibersihkan itu. Ya Iya. Allah mudah-mudahan Lagi. diberi kerelaan. Oh iya. Saya gerakan sugesti Gus. Biar bersih, tegak terus gitu. Iya. Yang paling enak itu tenang, terus di sini ada kerelaan. Kamu masukkan ganjalannya apa yang kamu nggak rela. Setelah itu di sini karena Allah yang perjalanan. Kamu bilang begitu, hatimu mengakui Allah yang perjalankan di situ rela. Pikiranmu juga mengungkapkan itu. Itu nanti bersih.
Setelah itu dijaga kesuciannya, tetap bening. Menceritakan nggak apa-apa, tapi nanti bening. Dengan kebeningan dari hatimu, karena kamu dekat dengan Allah, mengakui Allah. Setelah itu perasaanmu nanti terbelah. Pikiranmu nanti membuka cakrawalanya. Sehingga sabahalillahi mafis samawati wal ardh. Kamu mengakui seluruh alam semesta ini ciptaan Allah tanpa syarat. Kamu mengakui seluruh gerakan makhluk yang diciptakan itu semuanya karena Allah yang menggerakkan. Tanpa syarat. Di situ imanmu sempurna. Setelah itu kamu mengakui bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak mampu mencelakai orang yang beriman. Kamu mengakui Allah itu maha kuasa. Menghilangkan was-wasmu. Cocok Pak Cipto? Alhamdulillah. Kosong kosong. Kosong-kosong. Kosong-kosong bukan karena senang dengan saya, cocok dengan saya, tapi punya kerelaan. Jadi hatimu terasa ada rela. Cinta boleh lah, cinta lah. Oh, cinta itu melampaui batasan dari rela. Geles. Yang pertama kali harus rela. Kalau cinta tanpa kerelaan nanti marah-marah karena kamu pengen dicintai juga. Kan rela itu kan ridho bigoiri suktin. Apa ridho bigoiri suktin? Oh, Gus itu wong Arab. Ridho nol syarat, rela nol syarat. Dengan nol syarat. Rela tanpa pamrih kalau Jawanya. Lilo tanpa pamrih. Rela tanpa syarat. Kalau bahasa Arab ridho bigoiri suktin. Terus ini nanti selama masih bulan Syawal, Zoom kita khususkan membahas tentang seluk-beluk menyucikan diri. Yang namanya suci itu bukan warna putih, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Suci itu beningnya. Kalau bening jernih, nggak ada kotoran sama sekali, nggak ada maksud, nggak ada warna. Kalau hatimu bening, perasaanmu bening, pikiranmu jernih, menyampaikan segala sesuatu, tidak ada maksud kecuali hanya Allah, kecuali hanya agar saudara semua selamat.
Jadi selama bulan Syawal ini nanti pembahasan kita khususkan pada bab toharoh, bab bersuci, bab fitroh. Toharoh itu menyucikan diri, fitroh itu murni. Apa bedanya toharoh dan fitroh? Kalau fitroh itu bukan tanpa rekayasa, nggak dibuat-buat murni, ya apa adanya lah Allah memberikan. Saya bisanya seperti ini. Jadi jujur kembali ke asal usul. Polos-polos, sifatnya polos, itu namanya fitroh. Kalau air suci, ucapan yang bisa menyucikan orang lain. Saya menuntun dengan ucapan saya menuntun kalian sehingga hatimu suci. Namanya keluar air sucinya, air bening. Nggak berwarna, nggak berasa, nggak berbau. Kalau ucapan saya masih ada warnanya, oh maksudnya Gus itu biar semuanya taat. Nah, di situ salah. Berarti saya masih punya warna. Kalau ada maksud kotor, berarti saya masih punya rasa ketika saya mengucapkan segala sesuatu. Kalau ucapan saya masih berbau, kamu pasti mencium. Wah, ini jangan-jangan lah itu. Masih berbau. Hati yang suci bisa menyucikan perasaan, bisa menyucikan pikiran, bisa menyucikan pandangan, bisa menyucikan pendengaran, bisa menyucikan perbuatanmu. Bagaimana hati yang suci? Hati yang punya kerelaan dan ikhlas mengakui segala sesuatunya karena Allah. Orang lain yang menciptakan Allah. Kamu yang menciptakan Allah. Yang memperjalankan orang lain Allah. Jadi menerima warna apapun itu tetap bening hatimu. Tidak keruh. Ketika hatimu bening, terlihat jelas segala sesuatu adalah kekuasaan Allah. Kalau kamu sudah bening dan suci dekat dengan Allah, segala perbuatanmu itu suci. Di situ kamu nggak bisa dikotori,
bisa pura-pura berwarna merah, tetapi kamu bisa menyucikan lagi. Kumpul dengan orang, kamu kena biasnya warnamu merah, tapi kamu bisa menyucikan lagi. Kumpul dengan saudara atau orang lain, warnamu berubah menjadi hitam. Kamu bisa menyucikan lagi, sehingga kamu tetap bening. Nantinya semua orang yang dekat dengan kamu menjadi warna bening, sehingga warna mereka semua warna alami ciptaan Allah. Jadi Allah memperjalankan ya, kadang orang merah, kadang putih, kadang kuning, kadang apa kelakuannya, kadang begini, tapi tidak ada keniatan untuk kotor. Allah juga yang menyucikan. Ketika kembali ke Allah, bening, disitulah terang semua. Diperhatikan kata-katanya, saya jangan didengarkan enak rasanya. Memangnya saya itu kayak makanan dan minuman. Yang penting kosong-kosong ya. Kosong-kosong Gus. Kosong-kosong. Fitroh itu suci, sucinya fitroh itu suci nggak ada tempelan. Halo Pak Sukino, kosong-kosong. Nggak ada tempelan kayak bayu baru lahir itu loh. Ya nggak, ya polos. Nangis ya polos. Lapar ya polos. Ya jujur. Itu namanya fitroh. Lah sedangkan kita kita fisiknya udah bukan bayi, udah sadar. Lah orang yang sudah balik itu sucinya fitrohnya bagaimana? Mengheningkan hati, hatinya hening sehingga bisa bening. Kalau bening itu jernih. Kalau hatimu sudah jernih, perasaanmu jernih, dijernihkan. Setelah perasaanmu jernih, pikiranmu dijernihkan. Kamu bisa mengukur di pikiran saya jernih apa enggak? Ya jernihkan kalau enggak. Tenangkan sejenak. Tumak ninah. Kamu kembali ke Allah. Di situ pasti jernih. Luaskan hatimu seluas samudra. Sehingga perasaanmu tidak akan bisa terkotori oleh semua warna dunia. Sehingga cara berpikirmu tidak pernah dipengaruhi oleh warna dan rasa, tapi oleh pengetahuan yang terang. Gunanya seperti itu.
Fitrah itu ibaratnya seperti anak kecil baru lahir. Itu pengibaratannya. Nah, kalau sudah tua-tua begini bagaimana bisa fitrah? Dengan cara toharoh bersuci. Mengembalikan semuanya kepada Allah. Mengakui Allah semua. Segala sesuatu yang terjadi mulai alam semesta ada sampai saat ini. Itu Allah yang menciptakan. Kamu punya kerelaan hatimu. Kalau otakmu mengakui, dadamu ini ada rela gitu loh. Mengakui Allah. Dadamu itu membuka, punya rela. Setelah dadamu punya kerelaan, mengakui segala sesuatunya, ganjalan-ganjalan mulai turun, disitulah kamu punya ikhlas kepada penciptamu. Di situ Allah menyucikan. Jadi kamu itu hanya bersuci, Allah yang menyucikan. Kamu yang toharoh, Allah yang menjadikanmu fitrah. Kalau sudah disucikan oleh Allah, kamu fitrah, kembali ke fitrah. Tinggal kamu menjalani kehidupan dengan kebeningan hati, perasaan, dan pikiranmu. Jernih. Nggak mudah terbakar. Nggak mudah kotor. Nggak mudah dipengaruhi orang. Sehingga Allah menjagamu selalu. Imanmu tambah sempurna. Nah, mengakui Allah kalau berat bagaimana? Lah, kamu nggak percaya dengan Allah ya boleh saja lah. Memang berat mau diapain? Nggak mau mengakui Allah ya nggak apa-apa sih. Iman tuh nggak boleh dipaksakan. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan. Gimana? Terang semua ya? Terang, Gus. Terang, Kang, terang. Alhamdulillah. Sangat terang, Kang. Gus, terang, Terang terang. sangat terang. Matamu memandang. Terang, Gus. Ada lagunya terang, Kang. Masuk, masuk, Gus. Terangkanlah. Orang Madura. Assalamualaikum. Tretan. Gus ada iklan boleh Gus, jeda Gus. Oh, Salam. Izin. boleh. Siap. Ini Gus, ada saudara kita yang baru gabung Gus Ki. Sini Mas Ari. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas Ari. Ini aku mau ikut Gus sekarang dari Bang Cipto, udah sering juga ketemu dia. Oh, siap diterima dengan lapang dada. Terima kasih Gus. Dulur-dulur menerima apa enggak ini bahasan?
Jelas. Jelas. Iya, Jelas. siap. Jelas Jelas diterima. pasti. Menerima, Siap. Gus. Menerima. Terima kasih buat semuanya. Siap. Oke, semua saudara menerima kamu dengan lapang dada. Mas Ali. Oke, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas nang kene jadi aku langsung suwun sedulur-sedulur. Lanjut. Ya, nanti disowankan ke Abang Dede. Sang Oke. ketua yang dituakan maksudnya. Bukan orangnya tua, orang tua itu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, halo. Ya, mau tanya. Bapak I. Oke. Piye, Iya, Bapak I. Alhamdulillah. Mau tanya Gus ya. Ya, Kita kan punya kesalahan kepada orang lain. Kita mau minta maaf. Apa itu harus ada akad atau kita menjelaskan apa kesalahan kita kepada orang itu? Tolong dijelaskan. oh ya. Meminta maaf kepada orang lain kalau orangnya itu nggak bertanya tapi memaafkan ya berarti di situ nggak perlu menjelaskan. Kalau orangnya bertanya salahnya apa ya dijelaskan. Kalau kamu nggak punya salah ya ngapain minta maaf. Kalau hanya untuk formalitas karena lebaran ya kita itu hanya membersihkan dosa-dosa kecil itu loh. Dengan tetangga, dengan apa itu kadangkala kita pernah khilaf. Lah itu Allah juga membersihkan. Jadi kalau orangnya nggak bertanya salahnya ya nggak sebegitunya menjelaskan. Kan sesungguhnya yang Maha Pengampun itu Allah tuh bukan orang. Semua orang kamu mintai maaf semuanya memaafkan tetapi Allah nggak pernah memaafkan kamu apa selamat. Ya enggak juga. Kan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang kan hanya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Makanya Pak Pur guyu soalnya di ngapura Gusti Allah. Kan yang Maha Pengampun itu kan hanya Amin, Allah. amin. Kalau manusia dengan manusia itu kan hanya itikat baik untuk bertetangga, untuk bersaudara, atau untuk menjalin hubungan baik gitu aja. Jelas, Pak I? Iya, jelas Gus. Oke. Ini Gus, dari Pak itu. Ya, itu saudara kita dari Malang, dari Pak Soleh. Pak Soleh. Legai Pak Soleh rokokan Bapak I di omah. Gak ngelumpuk berarti. Wis balalan berarti. Nemani anak Gus, nggak ada temannya di rumah sendirian. Biasanya berjamaah di Pak Soleh. Oh iya iya. satu Gus. Oke. Eh, sikap lahiriah dan sikap batin terhadap orang yang sudah keluar dari jamaah Gus. Sepertinya butuh bimbingan itu gimana panduannya Gus? Ya memutus semua hubungan.
orang yang sudah mengingkari persaudaraan di jalan Allah ya berarti dia maunya bersaudara yang bukan di jalan Allah, ya diputus hubungannya. Ya nggak ada hubungan apa-apa. Sikapnya ya diputus hubungan, nggak ada hubungan apa-apa gitu, Mas Dede. Gimana? Jelas? Lah kita sudah diputus kan ya kita ya juga tahu kalau sudah diputus ya putus gitu. Jelas Mas Dede? Iya, putus yang seperti apa? Karena kan masih sedulur kita masih ada terjalin komunikasi secara lahiriahnya gitu loh Gus. Ya biarkan aja. Yang penting masing-masing kita itu tahu bahwa dia udah terputus ya di hati kita memutus ya udah. Kalau tanya ya nggak apa-apa ya dijawab. Kalau telepon ya kadangkala kalau kita berkenan ya diangkat, kalau enggak ya enggak gitu aja. Namanya sudah terputus kan nggak ada hubungan apa-apa. Diputus itu maksudnya nggak ada hubungan apa-apa. Lah telepon itu belum tentu masih ada hubungan. Kalau ditanya kan ya menjawab. Kan hubungan sesama manusia bukan hubungan saudara. Jadi hubungan sesama manusia itu kan ya nggak apa-apa. Tapi hubungannya itu kan bukan hubungan saudara. Jadi putus, sudah tahu statusnya itu putus tahu. Tahu status dulu baru setelah itu bebas. Mengetahui statusnya gitu loh Mas Dede. Penting. Kalau saya udah putus ya udah. Assalamualaikum Kang, nanya Kang. Ya nak, anakku tua. Ya, ini kan ada orang yang berselingkuh sama istri orang. Itu gimana itu? Kabarnya harus memaafin sama suaminya. Ini secara ini aja lah, apa namanya ya hakikat gimana syariatnya untuk menjelaskan gimana. Biar ntar Oh, saya juga bisa menjelaskan sama yang menanyakan gitu Kang. Mangga Kang, atur nuhun. oke. Ini menjelaskan tentang pernikahan dulu. Orang berselingkuh berarti menikah, punya ikatan pernikahan. Setelah itu punya ikatan dengan orang lain. Nah, ikatan pernikahannya itu kalau udah nggak cocok ya bilang nggak cocok. Setelah itu pindah ke orang lain. Jadi berpisah setelah itu pindah. Kalau udah nggak cocok ya kan ya cerai aja. Jadi status itu jelas. Kalau cocok ya ya yang serius. Kalau nggak cocok ya jadi orang itu punya kejujuran. Melangkah itu kemana arahnya, cerai ya cerai. Kalau masih bersama bersama gitu. Jadi bukan terjadi perselingkuhan, tapi kejujuran. Jadi pernikahan itu karena kesepakatan, berpisahnya juga karena pemutusan kesepakatan. Kalau memisahkan diri tapi tidak bilang-bilang, yaitu namanya selingkuh. Ya diputus, jadi memperjelas status.
Kalau di sini Kang nih ada juga nih, jadi selingkuh sama yang lain, teman saya ya, ada teman saya suka selingkuh sama bini orang, tapi dia juga senang, akhirnya dia sama lakinya juga senang selingkuh. Gitu Kang. Sama di sini juga orang perumahan juga, ceweknya lagi kesepian nih, manggil cowok lain, masukin ke dalam kan gitu. Itu kan termasuk selingkuh Kang ya. Iya. Gimana tuh? Oh, kalau itu ya hukum masyarakat, bagaimana masyarakat menyepakati ya, ya menyepakati lah. Masyarakatnya bagaimana? Jadi di hadapan Allah itu hukumnya iman dan tidak iman, selamat dan tidak selamat. Lah hukum di kalangan orang-orang yang beriman di situ menjaga hak orang lain, menjaga hak saudaranya. Kalau orang nggak iman ya nggak tahu yang diikuti siapa. Kalau hukumnya, jadi bukan hakikat. Kalau hakikat bisa dipakai semua orang, tapi kalau orang iman ya hanya dipakai orang iman. Kalau orang nggak iman ya dipakai orang nggak iman ya. Orang nggak iman ya banyak aturannya. Aturan adat, aturan imam siapa yang dipakai itu banyak. Aturan hakikatnya siapa? Hakikatnya kan banyak. Kalau aturan yang saya pakai ya aturan orang iman dan bukan iman itu aja yang saya tahu. Kalau orang iman menjaga hak saudaranya, yang saya tahu begitu. Siap Kang, udah mengerti Kang. Makasih Kang. Ya, nak. Iya. Jangan-jangan Bang Inung mau cari istri lagi. Oh, Pak Inung suami takut istri itu. Sama istrinya diginikan loh. Iya, iya Gus. Tahu Kan udah aja, tahu ya Gus. tahu Ya, aja Tahu. ini. Guru tuh aja Pak guru. Saya Inung aja itu kok tahu. Wong melirik aja tangannya istrinya udah gini kok. Iya, Iya, tahu aja Kang. gitu. Itu bolo itu, Pak Ino. Bolonya gimana? Saya juga tahu dia kan sering didatengin anak kos-kosan itu Pak Inung. Asal jenggotnya nggak dipelintir aja, pasti datengin dia. Pak Inung ceweknya banyak, tapi istrinya satu. Iya bener Kang. Cocok. Iya, saya tahu kalau itu. Iya, istrinya juga ngomong sama saya, Pret, gitu dia bilang. Awas, botaknya itu kena awas. Jangan lupa ini pembahasannya nanti selama masih bulan Syawal dituntaskan pembahasan tentang toharoh dan fitroh. Agar apa? Agar menjalani hidup setelah bulan Syawal, kalian tuh membawa kebeningan hatimu, kejernihan hatimu, jernih pikiranmu, jernih perasaanmu. Enteng nanti kalian menjalani kehidupan. Sehingga rahmat Allah itu turun di dalam takdirmu ke depan. Gitu ya, sepakat.
Sepakat. Kang, sepakat Kang. Oh, Siap. sepaket Gus. Oke. Adus. Pur. Wong, apa yang kita sampaikan itu kan sebenarnya sederhana tau. Orang itu kalau mau selamat kan sederhana prosesnya. Kalian sudah semuanya nggak ada yang nggak iman dengan Allah. Perjalanannya kan kalau sudah iman mendekat, kalau sudah dekat baru taat. Iman sudah mendekat, sudah bisa, terus setelah itu taat. Nah, dari dulu yang kalian lakukan, iman sudah, setelah iman taat, menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah loh. Iman setelah itu taat, mendekatnya nggak pernah. Akhirnya dari dulu taat dengan Allah, kalau ditanya kamu sudah dekat dengan Allah, nggak tahu. Imannya sudah. Taatnya sudah. Saat sholat, zakat, puasa, haji. Kalau belum sempat haji ya umroh. Kalau belum sempat umroh ya berdoa, ya Allah mudah-mudahan engkau dantakan aku ke hadiratmu. Bisa menjalankan perintahmu. Berdoa biar nyampe ke Mekah. Loh, kalian itu taatnya sudah tahu. Imannya sudah tahu. Setelah iman kalian taat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang kurang di mana? Kalian nggak mendekat dulu kalau sudah iman. Kaya kodok Gus. Lah iya. Iman langsung takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kan prosesnya itu kan sebenarnya kalau sudah kamu percaya dengan Allah, terus bagaimana kamu mendekat agar diselamatkan Allah. Kalau sudah dekat baru kamu taat. Lah ketaatan kepada Allah itu berbeda dengan ketaatanmu karena membaca buku, membaca tulisan, mendengar ceramah, terus kamu taat. Orang bilang ini perintah Allah, kamu lalu mengikuti. Bukan itu. Yang namanya taat dengan Allah, kalau kamu sudah dekat dengan Allah, kamu punya kerelaan. Diperjalankan Allah, kamu punya harapan. Jadi kamu nggak pernah kotor kalau kamu taat. Taat itu istitoatul insan mutlak, la qobla wala ba'da wala ma'a. Taat yang sesungguhnya kamu mengakui Allah segala-galanya. Nggak pernah kamu itu nggak rela dengan segala sesuatu yang diciptakan Allah. Kalau kamu nggak rela, kamu punya kerelaan dengan Allah, tapi kedepannya punya harapan. Jadi ketidakrelaan orang iman terhadap segala takdir Allah itu nggak ada. Tapi orang iman mau berubah itu punya harapan kepada Allah. Bukan punya ketidakrelaan. Orang iman tuh nggak ada ketidakrelaan dengan Allah. Tapi punya harapan. Kalau pengen berubah, Allah mengubah, kamu punya harapan
bukan punya nggak rela. Iman mendekat, setelah itu taat. Nah, dalam ketaatanmu kamu punya doa-doa harapan-harapan. Bukan punya ketidakrelaan. Kalau kamu punya ketidakrelaan, kamu nggak bisa dekat dengan Allah. Saya ulang-ulang. Iman mendekat, setelah itu taat. Dalam ketaatanmu membawa harapan, memohon, berdoa. Iman atau percaya mendekat, turun ikhlas mengakui Allah. Setelah itu memohon kekuasaan Allah. Bukan kok percaya, setelah itu nggak rela dengan takdirmu mengganjal. Setelah itu memohon, ya Allah, hilangkan kesusahan hatiku loh. Kamu punya ganjalan kok Allah menyuruh. Kamu suruh, kamu sendiri yang nggak rela dengan Allah kok. Lah iman itu menyucikan diri, membersihkan hati, membeningkan, menjernihkan hatimu karena kamu mengakui segala sesuatunya Allah yang berkuasa. Kalau ada sesuatu yang kamu tidak berkenan, kamu mengakui dari Allah, setelah itu memohonnya kepada Allah untuk menghilangkan segala kesusahanmu. Kamu punya harapan. Jelas, Lur? Jelas, Kang. Jelas, Gus. Jelas, Gus. Iman mendekat, setelah itu taat. Taati manut gitu loh. Lah, manut itu, nurut itu, menjalani diperintah apa, taat. Dilarang apa, taat. Perintah Allah itu apa? Mengesahkan Allah. Bertasbih, memahasucikan Allah, memuji Allah. Yang dilarang apa? Menyekutukan Allah. Dolim, mengotori hatimu sendiri. Kamu rela ada ganjalan dalam hatimu. Itu dolim, merugikan dirimu sendiri. Itu larangan Allah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau sudah dekat, lah ini masih proses. Kalian menyadari dekat atau jauhnya kamu dengan Allah masih proses menyucikan. Taatnya ya belum tahu.
imanmu sudah sempurna, saya yakin. Mendekatmu, kalau waktu dekat, waktu ikhlas kamu sempurna. Tapi waktu sadarmu kadang kotor, nggak sempurna. Agar bisa langgeng daim imanmu. Di situ butuh penyucian biar menjadi fitrah lagi. Gampang itu nanti lama-lama juga tahu. Anak kecil mainan kotoran ayam ya boleh aja. Bukan sama orang tuanya boleh, mau diapain masih kecil. Yang penting orang tuanya punya arah. Ya nanti lama-lama ya nggak pernah seneng main kotoran ayam. Kadang anak kecil kotorannya sendiri dibuat mainan kan begitu. Namanya juga anak kecil. Kalian semua kan dalam proses pendidikan. Makanya namanya Ibnu Sabil. Untuk menjadi sabilillah belum. Namanya juga tolibin. Kan sebelum menjadi hamba Allah kan kamu menjadi Abdul Muthalib. Setelah itu menjadi Abdullah. Setelah itu menjadi Ahmad. Kalau langsung menjadi Ahmad ya nggak mungkin. Kamu menjadi Abdul Muthalib dulu. Setelah menjadi Abdul Muthalib menjadi Abdullah. Abdullah hambanya Allah. Setelah menjadi hambanya Allah, Ahmad dipuji oleh Allah. Itu kan gelar telur. Ini ini hal baru bagi kalian mungkin. Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, Tolibin itu kan orang yang belajar. Belajar setelah itu menjadi hamba Allah. Setelah itu Ahmad dipuji Allah. Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya Pas begitulah. tenan Gus, pas bener itu. Loh memang begitu. Ahmad itu gelar, bukan nama orang. Ahmad Dede kalau gelar kalau nama orang pasti ada tambahnya. Ahmad Widodo, Ahmad Sapan, Ahmad Supriyadi loh. Itu pasti ada tambahnya. Kalau Ahmad itu gelar. Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau Muhammad gimana, Gus? Muhammad itu nama. Kalau dipakai nama Muhammad, kalau gelarnya ya Ahmad. Yang tertera di Injil tuh orang yang dipuji, orang yang terpuji. Jadi berita berita dari dulu yang namanya Ahmad, semua nabi ya pasti Ahmad. Orang yang terpuji, dipuji Allah.
pasti Kristus, orang yang disucikan Allah. Pasti punya Ruh Kudus, pengetahuannya suci. Lah sastra dimaknai dengan fakta ya berbeda. Al-Quran itu sastra yang suci, sastra tinggi, nggak bisa dimaknai langsung. Ahmad bin Abdullah. Abdullah itu apa tuh artinya? Hamba Allah. Lah sebelum Abdullah apa? Ya pasti belajar. Abdul Muthalib. Tolibin itu orang yang belajar. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Utlubul ilma walau bisin. Tolabul ilmi minal mati ilal lati. Sekilas info. Nanti pasti dibahas itu. Sekilas info. Iya, Jadi kalau kalian itu pemahaman proses belajar Ibnu Sabil sebelum Sabil sebelum Sabilillah itu pasti Ibnu Sabil. Sebelum Ibnu Sabil itu pasti hijrah dulu. Muhajirin hijrah. Sebelum hijrah pasti iman dulu. Percaya dulu, setelah itu pindah jalur. Pindah jalan. Sebelumnya puncak tujuanmu itu dunia. Sekarang puncak tujuanmu itu keselamatan dunia akhirat. Keimananmu, kedekatanmu dengan Allah. Jadi pindah jalur. Innaladina amanu wajaru wajahadu fisabilillah. Nanti lama-lama paham sendiri. Sebelum kalian dipuji Allah, Allah dan malaikat memuji kalian, kalian pasti memperjelas statusmu sebagai hamba Allah. Sebelum kalian menjadi hamba Allah, status menjadi hamba Allah, kalian pasti belajar. Statusmu itu belajar dengan sungguh-sungguh. Menghambakan diri sebagai Tolibin. Abdul Muthalib. Kan begitu toh. Cocok Luri. Cocok Amerikane ndok, Gus. Cocok Cocok, beneran, Gus. Kang. Mantap ini mah Cocok. nih. Pokoknya yang penting cocok aja nggak apa-apa. Cocok, Gus. Ilmu langitan harus dibedah, Gus.
ilmu langitnya harus dibedah, Gus. Yo, ae titik duncal nih ngono tok. Lempar gitu aja nanti juga kalian paham. Lama-lama nggak apa-apa. Yang paling penting kan kita tetap bersama menjadi saudara dunia akhirat, itu yang paling penting. Ya udah gitu aja Lur ya. Nanti kemalaman nanti. Besok kan banyak yang kerja. Iya nek Pak Belum, Saiful Gus. Gus. Karek Belum. merdeka. Masih lebaran, Belum, Kang. Kok Tuh, bini masih udah lebaran nggak habis, kerja toh kalau lebaran. Per libur. Oh, Pak Inung masih lebaran tuh di sana. Udahan ini sekarang udah jualan mulai tuh. Loh, Pak Sambil Inung jual. udah kerja ya enak. Lebarannya Masih udah lebaran, habis. Kang, tapi saya yang kerja aja. Udah habis Kang lebarannya. Ya udah gitu aja. Jangan lupa semua ganjalan di hatimu, mohon kerelaannya semua karena takdir Allah. Kedepannya kita punya kerelaan juga. Saya memohon maaf dari kerelaan hatimu semua karena Allah. Dan saya memaafkan kalian semua karena Allah. Siap. Mudah-mudahan Amin kita ya semua Allah ya disucikan Rabbal Allah di Alamin. jalan Allah dan tetap mendapatkan rahmat dan fadl dari Allah selalu sampai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Dari Allah. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang. Hatur nuhun. Warahmatullahi wabarakatuh. Gue mboten sambung Bluetooth. Itu ya Lur ya. Untuk hijau malam hari ini udah pada kenyang semua. Oke, Mas Iwan. Oke. Siap. Dari saya selaku moderator, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, sami-sami rahayu Lur. Saudaraku. Sehat walafiat.